Isu tentang kedudukan Nabi Isa Al-Masih selalu menjadi perdebatan tajam lintas agama. Dalam tradisi Yahudi, terdapat pandangan yang sangat ekstrim yang menyatakan bahwa Isa adalah anak zina. Tuduhan ini bukan sekadar perbedaan tafsir sejarah, tetapi merupakan bentuk pelecehan terhadap kehormatan Maryam, yang dalam Islam dipandang sebagai perempuan paling suci dan terhormat. Di sisi lain, tradisi Kristen mengangkat Isa ke posisi ketuhanan dengan menyebutnya sebagai anak Tuhan, sebuah konsep yang menurut para ilmuwan Muslim bertentangan dengan akal sehat wahyu dan ajaran para nabi sebelumnya. Islam berdiri di tengah dengan posisi yang tegas dan konsisten membela kesucian Maryam serta memuliakan Isa sebagai nabi dan rasul yang agung tanpa menuhankannya dan tanpa menistakannya. Para ulama Muslim sejak masa awal telah memberikan bantahan keras terhadap tuduhan Yahudi yang mengatakan Isa lahir dari hubungan terlarang. Tuduhan ini menurut mereka lahir dari kedengkian dan penolakan terhadap kebenaran risalah yang dibawa Isa. Dalam Al-Quran, Maryam digambarkan sebagai perempuan yang dipilih, disucikan, dan dimuliakan di atas seluruh perempuan pada masanya. Kisah kelahiran Isa dijelaskan secara rinci sebagai mukjizat ilahi tanpa campur tangan laki-laki. Para ulama seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tuduhan zina terhadap Maryam adalah dusta besar yang menunjukkan kerasnya hati dan kebutaan spiritual kaum yang menolak tanda-tanda Tuhan. Mereka menegaskan bahwa jika Allah mampu menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, maka menciptakan Isa tanpa ayah adalah perkara yang sangat mudah bagi kekuasaan Tuhan. Bantahan ulama Muslim terhadap klaim Yahudi juga menggunakan pendekatan moral dan historis. Maryam hidup dalam lingkungan ibadah tumbuh di bawah pengawasan Nabi Zakaria dan dikenal oleh kaumnya sebagai perempuan yang menjaga kehormatan. Tidak ada satupun bukti sejarah yang sahih yang menunjukkan penyimpangan moral dalam hidupnya. Sebaliknya, yang ada hanyalah tuduhan sepihak yang muncul setelah Isa membawa ajaran yang mengoreksi penyimpangan Bani Israel. Oleh karena itu, para ulama menyatakan bahwa tuduhan tersebut lebih mencerminkan penolakan ideologis daripada fakta sejarah. Islam memandang kehormatan seorang nabi dan keluarganya sebagai bagian dari kehormatan wahyu itu sendiri. Adapun terhadap klaim Kristen yang menyebut Isa sebagai anak Tuhan, para ilmuwan Muslim memberikan bantahan yang tidak kalah keras. Mereka menilai konsep anak Tuhan sebagai penyimpangan teologis yang muncul akibat pengaruh filsafat Yunani dan tradisi Romawi yang masuk ke dalam ajaran Kristen setelah masa Isa. Dalam pandangan Islam, Tuhan Maha Esa tidak beranak dan tidak diperanakan. Konsep ketuhanan yang membutuhkan anak dinilai merendahkan keesaan dan kesempurnaan Tuhan. Para ulama seperti Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa penyebutan anak Tuhan jika dipahami secara hakiki akan meniscayakan keserupaan Tuhan dengan makhluk, padahal Tuhan Maha Suci dari segala sifat makhluk. Para ilmuwan Muslim juga menegaskan bahwa Isa sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan atau anak Tuhan dalam pengertian literal. Isa selalu mengajak manusia untuk menyembah Tuhan yang Esa dan menegaskan dirinya sebagai utusan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Isa berkata, "Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Kalimat ini menurut para ulama adalah bukti paling jelas bahwa Isa memposisikan dirinya sebagai hamba dan rasul, bukan sebagai sesembahan. Mereka juga menunjukkan bahwa konsep penebusan dosa dan ketuhanan Isa tidak dikenal dalam ajaran para nabi sebelumnya seperti Musa dan Ibrahim
yang semuanya mengajarkan tauhid murni. Bantahan terhadap Kristen juga dilakukan melalui pendekatan rasional. Para ulama menyatakan bahwa jika Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan, maka ia tidak akan mengalami sifat-sifat manusia seperti makan, minum, tidur, merasa lapar, dan mengalami penderitaan. Kenyataan bahwa Isa hidup sebagai manusia yang berdoa kepada Tuhan menunjukkan bahwa ia adalah hamba yang membutuhkan pertolongan Tuhannya. Ketergantungan ini tidak sejalan dengan konsep ketuhanan yang maha kaya dan maha kuasa. Oleh karena itu, Islam memandang penuhanan Isa sebagai bentuk pengagungan yang berlebihan yang justru bertentangan dengan misi kenabiannya. Dalam posisi Islam, Isa ditempatkan secara adil dan proporsional. Ia bukan anak zina sebagaimana tuduhan Yahudi, dan bukan pula anak Tuhan sebagaimana keyakinan Kristen. Ia adalah Nabi Isa Al-Masih, seorang Rasul mulia yang lahir melalui mukjizat membawa Injil, menyeru kepada tauhid dan akhlak mulia. Maryam adalah perempuan suci yang kehormatannya dijaga oleh Allah sendiri. Dengan posisi ini, Islam membersihkan Isa dari dua ekstrim yang saling berlawanan, satu merendahkan secara keji dan satu lagi mengangkat secara berlebihan. Para ulama Muslim menegaskan bahwa keadilan Islam dalam memandang Isa adalah bukti keseimbangan ajaran ini. Islam tidak membangun keyakinannya di atas emosi kebencian maupun kultus berlebihan, tetapi di atas wahyu yang lurus dan akal yang sehat. Bantahan keras terhadap Yahudi dan Kristen bukanlah bentuk permusuhan kosong, melainkan upaya meluruskan pemahaman tentang Tuhan dan para nabi. Dalam pandangan Islam, memuliakan nabi berarti menempatkannya sesuai kedudukannya sebagai hamba pilihan, bukan sebagai objek hinaan dan bukan pula sebagai Tuhan tandingan. Dengan demikian, isu tentang Isa menjadi cermin perbedaan mendasar dalam cara memandang ketuhanan dan kenabian. Islam hadir sebagai penengah yang menjaga kemurnian tauhid dan kehormatan para nabi. Bantahan para ilmuwan Muslim yang tegas dan argumentatif menunjukkan bahwa posisi Islam bukan sekadar kompromi, tetapi sebuah kebenaran yang berdiri di atas dalil wahyu sejarah dan rasionalitas. Isa dalam Islam tetap mulia, tetap agung, dan tetap manusia pilihan yang mengajarkan manusia untuk kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Perbedaan pandangan ini juga menunjukkan bagaimana setiap komunitas agama membangun narasi keimanan mereka. Dalam literatur Yahudi Pasca, kenabian Isa muncul kecenderungan untuk menolak segala hal yang berpotensi mengguncang otoritas keagamaan yang telah mapan. Penolakan tersebut tidak berhenti pada kritik ajaran, tetapi berkembang menjadi penyerangan terhadap pribadi. Para ilmuwan Muslim melihat pola ini sebagai fenomena sejarah yang berulang, yaitu ketika kebenaran datang lalu ditolak, maka cara paling mudah adalah merusak citra pembawanya. Tuduhan terhadap kelahiran Isa dipahami dalam kerangka ini sebagai propaganda keagamaan, bukan sebagai fakta objektif. Sebaliknya, dalam tradisi Kristen awal terjadi dinamika yang berbeda. Isa yang dicintai dan diagungkan oleh para pengikutnya secara perlahan diangkat melampaui batas kemanusiaan. Para ulama Muslim menjelaskan bahwa rasa cinta yang tidak dibimbing wahyu berpotensi berubah menjadi pengkultusan. Pada fase inilah ajaran tauhid yang dibawa Isa mengalami pergeseran. Pernyataan simbolik yang bersifat kiasan dipahami secara harfiah lalu dibakukan menjadi doktrin. Islam memandang proses ini sebagai kesalahan metodologis dalam memahami bahasa kenabian yang syarat makna spiritual, bukan pernyataan filosofis tentang hakikat Tuhan. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti dampak sosial dan teologis dari kedua pandangan ekstrem tersebut. Tuduhan keji terhadap Isa dan ibunya melahirkan tradisi penghinaan yang merusak nilai kemanusiaan. Sementara penuhanan Isa melahirkan kebingungan konsep ibadah karena manusia diarahkan untuk menyembah makhluk. Islam menolak keduanya karena bertentangan dengan tujuan diutusnya para nabi, yaitu membimbing manusia menuju penghambaan murni
kepada Tuhan yang Maha Esa dan membangun akhlak yang luhur. Dalam kajian teologi Islam, dijelaskan bahwa kemuliaan seorang nabi tidak diukur dari status ketuhanan, tetapi dari ketaatan dan kedekatannya kepada Allah. Isa justru menjadi mulia karena ketundukannya yang sempurna. Mukjizat kelahirannya, mukjizat penyembuhannya, dan keistimewaan lainnya bukanlah tanda ketuhanan, melainkan bukti kerasulan. Para ulama menegaskan bahwa mukjizat selalu berfungsi menguatkan pesan, bukan mengubah hakikat pembawa pesan. Jika setiap mukjizat dijadikan alasan ketuhanan, maka banyak nabi lain pun layak dianggap Tuhan sesuatu yang jelas keliru. Pendekatan Islam terhadap Isa juga memperlihatkan konsistensi ajaran tauhid sepanjang sejarah kenabian. Tuhan yang disembah oleh Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa adalah Tuhan yang sama tanpa perubahan hakikat. Tidak ada konsep ketuhanan baru yang muncul di tengah jalan. Dengan demikian, klaim anak Tuhan dipandang sebagai inovasi teologis yang tidak memiliki akar dalam risalah para nabi terdahulu. Para ilmuwan Muslim melihat hal ini sebagai bukti bahwa Islam bukan agama baru, tetapi kelanjutan ajaran tauhid yang murni. Pada akhirnya, bantahan keras para ilmuwan Muslim bertujuan mengembalikan posisi Isa ke tempat yang benar. Mereka tidak berbicara dari kebencian, tetapi dari keyakinan bahwa kebenaran harus dijaga dari distorsi. Isa, menurut Islam, adalah teladan kesalehan, keberanian, dan keteguhan dalam menyampaikan risalah. Maryam adalah simbol kesucian dan ketawakalan. Keduanya dibersihkan dari tuduhan hina dan diselamatkan dari pengagungan berlebihan. Dengan pemahaman ini, Islam mengajak manusia untuk bersikap adil dalam menilai tokoh suci, tidak merendahkan dan tidak pula melampaui batas. Isa tetap dihormati tanpa dijadikan Tuhan dan tetap dimuliakan tanpa dipuja secara salah. Inilah jalan tengah yang menurut para ilmuwan Muslim paling selaras dengan wahyu akal dan fitrah manusia. Jika ditelusuri lebih dalam, bantahan ilmuwan Muslim juga menyentuh aspek bahasa dan istilah keagamaan. Mereka menjelaskan bahwa banyak istilah yang digunakan dalam kitab suci sebelumnya memiliki makna metaforis yang kuat. Ungkapan kedekatan dengan Tuhan atau sebutan istimewa tidak pernah dimaksudkan sebagai hubungan biologis atau pembagian hakikat ketuhanan. Dalam tradisi para nabi, istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan ketaatan dan cinta, bukan status ontologis. Kesalahan memahami bahasa inilah yang menurut para ulama menjadi salah satu akar munculnya doktrin yang menyimpang. Para pemikir Muslim klasik dan kontemporer juga menegaskan bahwa keimanan yang sehat harus dibangun di atas konsistensi logika dan kemurnian konsep ketuhanan. Tuhan yang absolut tidak membutuhkan perantara dalam bentuk keturunan. Kekuasaan ilahi tidak bertambah dengan adanya anak dan tidak berkurang tanpa anak. Oleh karena itu, gagasan ketuhanan yang bersandar pada relasi keluarga dinilai sebagai proyeksi sifat manusia kepada Tuhan. Islam datang untuk membebaskan manusia dari gambaran antropomorfis semacam ini dan mengarahkan pikiran kepada Tuhan yang transenden. Selain itu, para ilmuwan Muslim menyoroti bahwa menjadikan Isa sebagai Tuhan justru mengaburkan pesan moral yang ia bawa. Ajaran tentang kerendahan hati, pengorbanan, dan kepatuhan berubah menjadi perdebatan metafisik yang rumit dan jauh dari kehidupan nyata. Islam memandang bahwa para nabi diutus bukan untuk menjadi objek spekulasi filsafat, tetapi sebagai pembimbing praktis dalam menjalani hidup yang lurus. Dengan menempatkan Isa sebagai nabi, teladan ajarannya menjadi lebih relevan dan membumi. Dalam konteks hubungan antarumat beragama, para ulama Muslim juga menekankan pentingnya klarifikasi sejarah. Banyak keyakinan yang berkembang bukan berasal dari Isa sendiri, melainkan dari konsili dan keputusan tokoh agama setelahnya. Islam memisahkan antara ajaran asli seorang nabi dengan interpretasi pengikutnya yang datang kemudian. Pemisahan ini penting agar sosok Isa
tidak dibebani oleh doktrin yang tidak pernah ia ajarkan. Dengan cara ini, Islam berusaha mengembalikan narasi kepada sumber yang paling dekat dengan masa kenabian. Bantahan terhadap tuduhan dan penuhanan Isa juga memiliki dimensi etis. Islam mengajarkan bahwa kehormatan seseorang tidak boleh dirusak tanpa bukti yang jelas. Menuduh seorang perempuan suci dengan tuduhan tercela adalah kejahatan moral yang besar. Pada saat yang sama, mengangkat seorang manusia menjadi Tuhan juga dianggap sebagai ketidakadilan terhadap Tuhan itu sendiri. Keadilan dalam pandangan Islam berarti memberikan setiap pihak haknya tanpa pengurangan dan tanpa penambahan. Para ilmuwan Muslim melihat bahwa posisi Islam dalam persoalan Isa bukan sekadar reaksi terhadap agama lain, tetapi merupakan bagian dari sistem keimanan yang utuh. Tauhid menjadi poros utama yang mengatur cara pandang terhadap Tuhan manusia dan Nabi. Dari poros inilah lahir sikap yang seimbang, tidak ekstrim, dan tidak ambigu. Isa dihormati karena ketaatannya dan dimuliakan karena risalahnya, bukan karena asal-usul yang dihina, dan bukan pula karena status ketuhanan yang disematkan. Dengan pendekatan ini, Islam menawarkan jalan pemahaman yang jernih. Ia membersihkan sejarah dari tuduhan yang tidak bermoral dan membersihkan teologi dari konsep yang merusak keesaan Tuhan. Para ilmuwan Muslim meyakini bahwa kebenaran tidak membutuhkan manipulasi emosional atau pengaburan makna. Kebenaran cukup ditegakkan dengan kejujuran intelektual dan kesetiaan kepada wahyu. Dalam kerangka inilah, Isa ditempatkan sebagai nabi besar yang ajarannya mengarah pada satu tujuan yang sama dengan seluruh nabi sebelumnya, yaitu mengajak manusia menyembah Tuhan yang Maha Esa dan hidup dalam ketaatan yang tulus. Pembahasan ini juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip tanggung jawab individual dalam Islam. Para ilmuwan Muslim menolak keras gagasan bahwa dosa manusia dapat dipindahkan kepada orang lain, termasuk kepada seorang nabi. Konsep penebusan dosa yang dilekatkan pada Isa dipandang sebagai bentuk ketidakadilan moral karena bertentangan dengan prinsip bahwa setiap jiwa memikul akibat dari perbuatannya sendiri. Isa, menurut Islam, datang untuk mengajak manusia bertobat, memperbaiki diri, dan kembali kepada Tuhan, bukan untuk menanggung kesalahan umat manusia. Dengan demikian, misinya bersifat membimbing, bukan menggantikan tanggung jawab manusia. Dalam kerangka ini, Isa dipahami sebagai sosok yang menghidupkan kembali ruh syariat yang telah dilupakan. Ia mengingatkan Bani Israel tentang makna ibadah yang tulus dan menjauhkan mereka dari formalitas kosong. Para ulama Muslim menegaskan bahwa ajaran Isa sejalan dengan ajaran para nabi sebelumnya, yaitu menegakkan keadilan, menyucikan jiwa, dan mengarahkan hati hanya kepada Tuhan. Tidak ada satupun isyarat bahwa ia datang membawa konsep ketuhanan baru atau struktur ibadah yang menyimpang dari tauhid. Ilmuwan Muslim juga mengkritisi kecenderungan menjadikan konflik teologis sebagai alat pembenaran sejarah. Tuduhan terhadap Isa dan ibunya sering digunakan untuk memperkuat identitas kelompok dengan cara merendahkan pihak lain. Islam menolak pendekatan ini dan mengajarkan bahwa kebenaran tidak dibangun di atas penghinaan. Kehormatan seorang nabi dijaga bukan karena kepentingan politik atau etnis, tetapi karena ia adalah pembawa wahyu. Dari sudut pandang ini, serangan terhadap Isa dipandang sebagai serangan terhadap nilai kenabian itu sendiri. Di sisi lain, penuhanan Isa juga dinilai memiliki konsekuensi serius terhadap pemahaman ketuhanan. Ketika manusia dijadikan pusat ibadah, maka arah spiritual bergeser dari transendensi menuju simbol. Para ulama Muslim mengingatkan bahwa ibadah yang sejati menuntut keterhubungan langsung antara hamba dan Tuhan tanpa perantara yang disakralkan. Isa dalam Islam justru mengajarkan doa kepasrahan dan ketundukan sebagai hamba. Keteladanan ini dianggap hilang ketika ia ditempatkan sebagai objek ibadah. Islam juga menegaskan bahwa kemuliaan Isa tidak berkurang sedikit pun
meski ia dipahami sebagai manusia. Justru, dalam Islam, ia memiliki keistimewaan yang besar sebagai Al-Masih, sebagai tanda kekuasaan Allah, dan sebagai bagian dari rangkaian kenabian besar. Ia akan kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan, bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai hamba yang taat. Keyakinan ini menunjukkan bahwa Islam tetap memberikan tempat yang sangat tinggi bagi Isa, tanpa harus melanggar prinsip tauhid. Dengan sudut pandang ini, para ilmuwan Muslim mengajak pembaca untuk melihat persoalan Isa secara jernih dan proporsional. Tidak terjebak pada narasi kebencian dan tidak hanyut dalam pengkultusan. Keduanya sama-sama menjauhkan manusia dari tujuan utama agama. Islam menawarkan pemahaman yang menjaga kesucian Tuhan dan kemuliaan Nabi dalam satu tarikan napas. Kesimpulannya, bantahan keras ilmuwan Muslim terhadap dua pandangan ekstrem tersebut lahir dari komitmen pada keadilan teologis dan moral. Isa dibersihkan dari tuduhan yang mencederai martabat dan diluruskan dari pengangkatan yang melampaui batas. Ia tetap menjadi sosok agung yang mengajarkan kebenaran dengan keteladanan hidup. Dengan memahami Isa dalam kerangka ini, manusia diajak kembali kepada inti ajaran para nabi, yaitu penghambaan total kepada Tuhan yang Maha Esa dan tanggung jawab penuh atas amal perbuatan sendiri. Selain aspek teologi dan moral, para ilmuwan Muslim juga menyinggung dimensi psikologis dalam pembentukan keyakinan. Mereka menjelaskan bahwa manusia sering terdorong oleh emosi takut dan harap yang berlebihan. Dalam konteks ini, sebagian orang memilih merendahkan Isa agar tidak merasa terancam oleh pesan pembaruannya, sementara sebagian lain mengangkatnya terlalu tinggi karena kebutuhan akan figur ilahi yang dekat dan mudah dipahami. Islam memandang kedua kecenderungan ini sebagai reaksi emosional yang tidak dibimbing oleh wahyu. Keimanan yang matang menurut Islam harus melampaui dorongan emosi dan berdiri di atas kesadaran rasional serta petunjuk ilahi. Para ulama Muslim juga menekankan bahwa kebenaran kenabian Isa tidak bergantung pada pengakuan manusia. Nilainya tidak bertambah dengan pujian yang berlebihan dan tidak berkurang dengan celaan yang keji. Isa tetaplah utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk bagi kaumnya. Penolakan terhadapnya atau pengagungan yang melampaui batas hanya mencerminkan kondisi batin manusia itu sendiri. Dari sudut pandang ini, Islam mengajarkan ketenangan dalam menyikapi perbedaan tanpa harus mengorbankan prinsip akidah. Dalam diskursus keilmuan Islam, Isa sering dijadikan contoh bagaimana sebuah figur suci dapat disalahpahami ketika teks wahyu terpisah dari konteksnya. Para ilmuwan Muslim mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan pemahaman antara wahyu dan realitas sejarah. Ketika pemahaman dilepaskan dari kerangka tauhid, maka interpretasi akan mudah terdistorsi. Oleh karena itu, Islam menempatkan Al-Quran sebagai tolok ukur untuk meluruskan kisah para nabi sebelumnya, termasuk Isa. Pendekatan ini juga mencerminkan sikap Islam terhadap perbedaan keyakinan. Bantahan yang disampaikan para ulama tidak dimaksudkan untuk menebar kebencian, tetapi untuk menjaga kejelasan akidah. Mereka membedakan antara kritik terhadap gagasan dan penghormatan terhadap individu. Isa tetap dihormati dan disebut dengan penuh kemuliaan, sementara konsep-konsep yang menyimpang dikritik secara tegas. Inilah etika ilmiah yang dijaga dalam tradisi keilmuan Islam. Pada tataran spiritual, Islam mengajarkan bahwa kedekatan kepada Tuhan tidak ditentukan oleh status khusus atau garis keturunan, tetapi oleh ketakwaan. Isa menjadi mulia karena ketaatannya yang total dan ketulusannya dalam menyampaikan risalah. Pesan ini bersifat universal dan relevan bagi setiap manusia. Dengan memahami Isa sebagai hamba pilihan manusia, diajak meneladani penghambaan, bukan mencari figur yang disembah selain Tuhan. Akhirnya, keseluruhan pembahasan ini mengarah pada satu prinsip utama, yaitu kemurnian
Tauhid. Para ilmuwan Muslim melihat bahwa seluruh penyimpangan dalam memandang Isa berakar pada kaburnya konsep keesaan Tuhan. Ketika tauhid dijaga, maka posisi Nabi menjadi jelas dan seimbang. Isa tidak direndahkan dan tidak ditinggikan secara salah. Ia menjadi bagian dari mata rantai kenabian yang membawa satu pesan abadi.